poinnya adalah kehidupan yang dihadirkan gitu. Di dalam film Ponyo, tapi pengemasannya Ponyo yang paling ringan sih di antara film-film Ghibli yang saya tonton. Itu Ponyo paling ringan, tapi substansinya sebenarnya berat banget. Dan Miyazaki itu entah kenapa selalu mampu ngedeliver pesan-pesan moral itu lewat dialog-dialog. Kalau kita perhatikan dialog-dialog Ponyo itu dialog yang gampang banget untuk dicatat, tapi tata kalimat dia dalam menyampaikan dialog itu anak-anak bener-bener anak gitu. Keselnya anak, ngomongnya anak, bener-bener tahun dulu anak-anak. Sedangkan kalau anime kebanyakan yang saya tonton bisa dewasa banget. Kayaknya bikin orang dewasa. Iya. Tapi Kacamata dewasa. Tapi Miyazaki di sini tuh hadir untuk menceritakan ini kepada anak-anak dengan menggunakan bahasa anak. Sehingga menurut saya Ponyo sangat worth it untuk apalagi ditonton bersama keluarga. Jadi kita apalagi di Indonesia itu harus sering juga beberapa titik kan untuk yang keras kayak isu yang sebelumnya kita ada situ. Nah, dengan kita membangun awareness anak-anak lewat film-film animasi yang punya bobot seperti ini, itu muncul diskusi antara orang tua dan anak. Dan kan harapannya itu kalau nonton itu nggak sekedar nonton hiburan gitu, tapi kita bisa ngobrol nih, habis itu apa? Ya mungkin kurang lebih Ponyo kayak gitu, Lex. Oke. Kemudian kalau untuk yang kedua, Wataru no Hata. Ini jadi film paling depresi. Kalau ini nggak keluar nangis ya gitu. Ini apa juga? Ya. Jadi karena sekarang udah ada teknologi dan jadi untuk background itu lebih gampang dan fraction terus kalau daun gitu. Tapi kalau untuk gambar fokusnya tetap manual pencil ini pas mau gambar di di kertas saya nggak nganggok gitu. Jadi Grave of Fireflies itu tentang soal bencana yang diciptakan oleh manusia itu sendiri tuan. Banyak yang lupa bahwa perang itu adalah bencana yang diciptakan oleh orang-orang punya kekayaan, orang yang akhirnya memiliki komunikasi dan kekuasaan. Dan kondisi ini kan pasca Hiroshima Nagasaki. Jadi Amerika waktu itu mikir gimana caranya untuk ngancurin ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Jepang tanpa harus repot bom lagi. Karena mereka sadar rumah-rumah di Jepang itu bentukannya itu kayu. Oh yaudah, kalau dari pesawat itu lebih ekonomis, lebih irit. Jadi itu ketika waktu itu juga. Makanya kan di muka cerita itu kan penasaran bulan itu kan molotov yang pesawat dari pesawatnya Amerika. Kayak operasi USA gitu dilempar molotov bawah. Karena mereka selalu molotov itu kalau pakai semua. Dan ketika rumah kayu itu kayunya kering, terus api bakar nyebar kemana-mana. Dan itu instantly bikin semua benda apapun biologi itu udah ada lagi. Karena kayu itu terus perabotannya orang di Jepang waktu itu ya kayu lagi gitu ya, dan habis. Jadi sosial ekonomi langsung bisa habis gitu dalam waktu yang singkat. Nah, bapak dari karakter di sini itu mereka itu kan bapaknya army gitu ya. Dan yang tinggal cuma adik ini. Mereka berjuang untuk survive, tapi sayangnya mereka hidup di kondisi yang sangat memprihatinkan. Mungkin refleksi yang perlu kita angkat bahwa hal yang perlu kita was-waskan dan hangat di sosial media itu perang dunia ya. Sampai ada meme yang menunjukkan itu kira aku nikmati berdol terus dari yang main musik apa gitu ya, dan istilahnya gitu. Meskipun itu mungkin orang yang bikin meme itu lucu, tapi bagi orang yang dapat perang itu tidak berhasil juga kita lihat karena kita telah nonton gitu. Dan Grave of Fireflies ini menurut saya sangat berhasil membuat kita emosinya didorong gitu. Bagaimana seorang kakak harus bertanggung jawab di mana umurnya itu belum
layak jadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap adiknya. Kalau kakak pada umumnya di masyarakat yang hidup normal, ya kakak bermain dengan adik, menjaga adiknya. Tapi ini itu mengasuh dan memberikan peran orang tua kepada adiknya di saat dia tidak punya apa-apa, di saat makan aja udah susah gitu. Jadi visual ini itu yang buat kita memahami bahwa manusia yang memiliki otoritas dalam tanda kutip pemerintah tertinggi itu harus hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan, karena salah mengambil kebijakan dan hubungan diplomasi khususnya itu akan memunculkan konflik yang besar, dan korbannya siapa? Anak dan sipil. Dan karena kayak concernnya itu di anak-anak menjadi korban yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau sipil dewasa mungkin dia masih bisa berpikir untuk survive gitu. Mungkin anak-anak yang tidak dibekali mentality, ilmu, pengetahuan untuk survival itu nggak akan tahu gimana caranya hidup. Pun mereka berhasil hidup, mereka akan punya trauma yang akan mereka bawa sampai akhir hayatnya gitu. Sesuatu yang bakalan mereka ingat gitu. Mungkin ini sering terjadi juga ke para tentara di games. Jika kalau mereka pulang itu mereka suka lagi buruk, suka seolah benar sesuatu restoran iya sih. Ya kalau misalnya mereka benar bunyi kayak kayak itu mereka udah siap-siap. Jadi anak-anak ini hal yang perlu kita semua sadar bahwa pas mereka golden age, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami itu benar-benar internalisasi istilahnya, benar-benar masuk dan meresap ke dalam dirinya. Nah, step-step yang dibangun oleh Miyazaki dalam menarasikan Fireflies itu, dia tipe orang kalau saya lihat tuh sangat direct gitu sih dalam menata pace cerita. Dia memberikan introduction sebuah film yang dia garap itu nggak panjang, ada background sedikit, ini bahagia gitu. Terus mereka hidup sehari-hari, glimpse-nya kayak gimana, tiba-tiba langsung konflik. Jadi Miyazaki itu secara ekstrim, dia benar-benar langsung. Ya. Jadi spike emosi kita itu memang tension ditahan di atas gitu. Khususnya untuk Breath of Fire sih mas. Mereka karakter ini itu benar-benar ditekan terus. Jadi kita yang nonton kayak gimana sih? Jadi mereka gitu. Belum lagi mereka itu juga kalau mau minta tolong sama orang lagi poin sama dirinya sendiri. Jadi Breath of Fireflies menurut saya menjadi salah satu episode kehidupan Jepang yang sangat memprihatinkan. Meskipun ini ada tadi kalau Miyazaki dalam melihat ini itu kayak Jepang kayak berpisah ada gitu dalam perang dunia gitu ya. Tapi poin dari Miyazaki juga kalau dilihat dari sisi sosialnya jadi korban loh gitu. Jadi itu kira-kira sih yang di Fireflies ini guys. Sebenarnya ada jenis. Nah ini dia deh. Ini juga menarik guys, karena ada faktor ekonomi yang akan sedikit diulas. Kita akhir-akhir ini di Indonesia juga paling sering soal ini boleh isu soal nikel dan baja 4 gitu. Nah ini film cukup merepresentasikan. Kalau itu orang ngomongin negara api dan lain-lain atau gimana, ini sebenarnya itu sangat berhasil gitu perlihatkan bentuk penambahan ekstraktif meskipun menguntungkan, tapi itu hanya segelintir pihak. Jadi Princess Mononoke itu kan Ashitaka ya kan? Ya. Ashitaka itu karena kutukan dari spirit yang korup, spirit babi hutan yang korup, akhirnya dia berhasil bunuh. Ternyata itu malah menginfeksi dia. Menurut aturan adat, dia nggak boleh lagi tinggal di situ dan melanjutkan kepemimpinan. Dia secara tidak langsung share dari kampungnya. Akhirnya dia melakukan petualangan, tapi dia dibekali sama proyektornya kampungnya dengan BC. Nah konteks di sini itu kan orang berperang masih dalam
koridor senjata tradisional, pisau panah, pisau, pedang, kayak tombak, yang kayak gitu. Tapi di sini ternyata ada industri baru yang dibikin, yang industri itu senjata api dan meriam. Dan meriam ini membutuhkan mesin yang menciptakan ada molding mesin gitu. Jadi harus dibuat secara khusus, tidak di tempat kayak pedang dan lain-lain. Dan industri ini itu ternyata rusak alam. Jadi ketika kita ngomongin industri-industri yang ekstraktif gitu mas, itu kita bisa langsung reflect ke kejadian yang sekarang. Ini istrinya sangat dekat loh sama kita. Dan ketika kita ada concern sama alam, alam gimana mau concern sama kita? Nah di sini monologi ini si princess itu kan kayak penyegar spirit segala gitu. Di sini itu muncul perdebatan spirit gitu. Poinnya di sini juga bisa kita asosiasikan kayak perdebatan SJW mungkin. Mungkin mohon maaf dengan aja gitu, tapi itu yang dekat kali ya istilahnya. Iya, atau NGO atau akademisi lalu dengan pemerintah ini muncul perdebatan dari diskusi ini. Tapi kalau di sini kita bisa lihat spirit itu kok ini manusia udah dia sini kayak gitu. Kita manusia itu yang bisa menjaga alam ini. Gitu. Terus di sini itu kan ada spirit ini itu untuk alam kan rusak. Nah jadi upayanya ini gimana sih rusak ini kita mati nggak ibu. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang membunuh juga pada hebat alamnya ini. Tapi diburu supaya mereka bisa apa yang ada di alam itu. Artinya ini saya pernah lihat ada klip untuk yang di Papua itu dia ngomong kalau ini alam kayak ibu kita, kalau bisa ibu kita itu terus kita yang merawat. Nah kalau refleksi itu saya juga melihatnya kayak kalau misalnya bentuk ekstraksi itu kita biarkan secara global buka, itu bisa menghancurkan semuanya. Memang di sini juga diperlihatkan. Menariknya dia tadi cukup adil memperlihatkan itu bahwa ada pekerja loh. Jadi industri senjata ini dia mempekerjakan orang-orang yang terasing, orang-orang yang sakit. Jadi ada beberapa orang yang punya penyakit kulit yang udah nggak bisa apa-apa lain. Lagi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masih bisa mereka kerjakan gitu. Berarti di budaya ekstraktif dalam konteks tambang itu juga punya peluang bagi mereka yang mau mengerjakan di situ. Jadi ada ya. Tapi isu lapangan pekerjaan ini kalau misalnya kita skopnya lebar, apakah adil rasanya jika kita buka lapangan pekerjaan untuk sekian ribu orang atau sekian ribu orang, tapi juga orang juga konsekuensi dari alam ini. Bukankah kita bisa mempertimbangkan kembali bentuk ekstraksi di sumber daya, tapi dengan pola yang lebih bijak gitu. Kita lihat bahwa alam ini nggak mungkin bisa sustain tanpa manusia yang menjaga.